Kamu jadi orang Indonesia, perkuat timnas Indonesia, saya bayar kamu berapa miliar untuk traveling untuk ikut turnamen. Naturalisasi itu sama dengan pemalas. Pemalas? Pemalas. Kenapa? Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Saya nggak anti diaspora, saya nggak anti naturalisasi, tapi naturalisasi itu program jangka. China mengajak timnas Indonesia untuk pertandingan uji coba, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta, Rabu 28 Januari 2026 malam. Mereka meminta waktu uji coba pada bulan November mendatang, ujarnya. Namun orang nomor 1 di persepak bolaan tanah air itu belum menyetujui tawaran China tersebut. Belum. Saya belum memastikan untuk menerima tawaran China itu. Yang sudah pasti baru tawaran mereka untuk uji coba melawan timnas U17 kita. Menteri Pemuda dan Olahraga itu masih mempertimbangkan banyak hal terkait persiapan timnas Indonesia di bawah pelatih baru John Hartman. Setelah menekan kontrak 2 tahun dengan opsi tambahan 2 tahun berikutnya pada Desember 2025, Hartman diperkenalkan secara resmi ke publik tanggal 3 Januari 2026. Pelatih asal Inggris itu tidak saja mengasuh timnas senior, tetapi juga timnas U23 Indonesia. China sudah 15 kali bertemu timnas Indonesia di berbagai ajang, baik kompetitif atau turnamen, maupun uji coba. 2 pertemuan terakhir terjadi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang, 2-1 untuk China di Qingdao, kala diasuh Shin Tae-yong, dan 1-0 untuk Indonesia di Jakarta ketika dilatih Patrick Kluivert. Hartman belum pernah bertemu timnas China, begitu pula pelatihnya saat ini, Zhao Jiai. Agenda terdekat John Hartman adalah turnamen internasional FIFA Series 2026 pada 23 hingga 31 Maret mendatang. Indonesia, satu dari 8 tuan rumah FIFA Series yang terpilih, akan kedatangan 3 tim, yakni Bulgaria dari Eropa, UFA, Saint Kitts and Nevis dari Karibia, CONCACAF, dan Kepulauan Solomon dari Oseania, OFC. Berdasarkan jadwal sementara, hanya 2 dari 3 tim itu yang akan dihadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saint Kitts menjadi lawan pertama JITZES DKK, sedangkan yang kedua adalah Bulgaria. Saint Kitts juga akan melakoni 2 pertandingan, sisanya adalah melawan Solomon. Pun begitu Bulgaria, yang akan menghadapi Solomon dan Saint Kitts. Bulgaria merupakan tim berperingkat FIFA tertinggi di FIFA Series 2026 edisi Jakarta ini, yakni 87, disusul Indonesia 122, Solomon 152, dan Saint Kitts and Nevis 154. John Hartman kemudian akan menghadapi serangkaian kalender internasional FIFA 2026 pada 1 hingga 9 Juni, 21 September hingga 6 Oktober, dan 9 hingga 17 November. Jadwal kompetitif dan bergengsi bagi mantan pelatih timnas Kanada itu baru tiba awal tahun depan, yakni Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari. Stadion Utama Gelora Bung Karno, 23 hingga 31 Maret 2026, Indonesia versus Saint Kitts, Indonesia versus Bulgaria, Bulgaria versus Solomon, Solomon versus Saint Kitts. Shane Patinama berbagi cerita mengenai pengalamannya ketika bertemu dengan pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman. Pertemuan itu berlangsung saat mereka menyaksikan laga antara Macan Kemayoran dan Madura United. Ini merupakan kesempatan pertama bagi Shane Patinama untuk berinteraksi langsung dengan Hartman. Sebelumnya, mereka hanya berkomunikasi melalui telepon tanpa bertatap muka. Pada kesempatan tersebut, keduanya ngobrol santai di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang terletak di Senayan, Jakarta Pusat. Obrolan mereka tidak terbatas pada pertandingan yang sedang berlangsung, tetapi juga meluas ke berbagai topik lainnya. Patinama menyampaikan bahwa diskusi mereka mencakup berbagai hal mengenai sepak bola dan perkembangan timnas Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari supporter dalam perjalanan Garuda ke depan. Itu pertemuan pertama kami secara langsung. Sebelumnya kami sudah berbicara lewat telepon, ungkap Patinama saat diwawancarai oleh wartawan. Shane Patinama tidak hanya membahas tentang timnas Indonesia, tetapi juga berbagi pengalaman pribadinya kepada Hartman. Salah satu momen yang ia ceritakan adalah saat debutnya bersama timnas Indonesia. Kesan pertama saya sangat baik. Kami berbicara tentang sepak bola, timnas Indonesia dan para pendukung.
Ia juga menjelaskan bahwa debutnya bersama Timnas Indonesia berlangsung di Stadion GBK. Pertandingan yang dimaksud adalah saat melawan Argentina pada bulan Juni 2023. Saya juga menceritakan bahwa saya menjalani debut Timnas Indonesia di Stadion GBK saat melawan Argentina. Shane Patinama dan John Herdman mengobrol tentang berbagai topik, mulai dari sepak bola hingga kehidupan sehari-hari. Patinama percaya bahwa Herdman adalah sosok pelatih yang ideal untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kami juga berbincang santai bersama istri saya, tidak hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang kehidupan. Dia terlihat sangat antusias, merasakan atmosfer, mimpi, dan tekanan dalam arti positif. Saya merasa dia adalah pelatih yang sangat berkualitas untuk membantu kami menuju Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman kembali melakukan kunjungan ke sejumlah klub, memantau calon pemain yang akan masuk skuad Garuda. Setelah Persija, John Herdman mengunjungi pusat latihan milik klub Super League Bali United di Pantai Purnama Gianyar kemarin. Kunjungan yang berlangsung selama 1 jam ini menjadi yang pertama sejak dirinya ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Ini tempat yang sangat fantastik, dan saya pertama kalinya ke Bali melihat fasilitas yang begitu luar biasa seperti ini. Saya melihat ada standar sepak bola yang baik di Bali, dan berharap dalam waktu mendatang, Timnas Indonesia bisa berlatih di sini. Ujar John Herdman dilansir dari laman klub. Pelatih berkebangsaan Inggris ini ingin membawa Timnas Indonesia menjalani program latihan di Bali United Training Center, karena fasilitasnya yang lengkap. Mulai dari standar kualitas rumput lapangan internasional, tersedianya ruang ganti yang nyaman, pusat pelatihan kebugaran, dan suasana tempat latihan yang indah. Mantan pelatih Timnas Kanada ini pun membandingkan perkembangan klub yang ada di negaranya, dan kembali memuji tim asuhan Johnny Jensen tersebut. Begitu juga dengan akademi mereka yang terus berjalan, dengan dukungan sebuah tempat latihan yang baik, kata John Herdman. Apa yang dilakukan oleh Bali United sejauh ini sangat luar biasa, dengan melihat perkembangan sepak bola di luar seperti Inggris dan negara sepak bola lainnya. Tutur John Herdman. Timnas Indonesia dipastikan menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026, dan mereka akan menjamu 3 tim, yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Pertandingan FIFA Series 2026 ini dijadwalkan akan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SBU GBK, Jakarta pada 23 hingga 31 Maret. Dalam laga ini pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, dipastikan tak akan bisa memanggil semua pemain dengan kekuatan penuh. Pasalnya, ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang dapat sanksi dari Komite Disiplin FIFA beberapa waktu lalu. Tom Hay dan Shane Patinama dipastikan mendapat sanksi dari FIFA pada November 2025. Tom Hay dan Shane Patinama disanksi FIFA berupa denda 5.000 Swiss franc, atau setara 103 juta rupiah. Kedua pemain ini juga mendapat larangan tampil 4 kali berturut-turut membela Timnas Indonesia. Ini karena Tom Hay dan Shane Patinama disanksi FIFA karena dianggap memperlihatkan perilaku tidak sportif kepada lawan, ofisial pertandingan, selama dan setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bertabkon Indonesia. Pasalnya dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup B, saat Timnas Indonesia melawan Irak pada 11 Oktober 2025 lalu, keduanya melakukan protes. Laga yang berakhir untuk kemenangan Irak 1-0 atas Timnas Indonesia itu berujung pahit buat tim Merah Putih. Bukan hanya karena Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 saja, tetapi Tom Hay, Shane Patinama dan Sumarji, selaku manajer skuad Garuda, dapat kartu merah. Kartu merah itu diberikan setelah Tom Hay, Shane dan Sumarji melakukan protes ke wasit, dan tindakan mereka dinilai tidak sportif, sehingga diberikan sanksi tersebut. Buntut sanksi tersebut, Tom Hay dan Shane tak bisa tampil dalam 3 pertandingan FIFA Series, dan 1 pertandingan uji coba FIFA Matchday periode Juni 2026. Shane Patinama mengatakan bahwa ia memang tak bisa membela Timnas Indonesia dalam laga FIFA Series 2026 itu, karena sanksi yang didapatkan itu. Saya tahu siapa yang akan menjadi lawan kita, tapi satu hal yang pasti bahwa saya tidak akan bermain, karena saya terkena skorsing, ujar Shane Patinama kepada awak media, termasuk bolasport.com, di Sawangan.
Saya terkena hukuman 4 pertandingan karena melawan wasit saat di Arab Saudi. Buntut sanksi tersebut, tentu saja Shane mengaku kecewa tak bisa membela tim Merah Putih dalam ajang lawan St. Kitts and Nevis hingga Bulgaria. Namun ia mengaku akan tetap hadir langsung di Stadion GBK nantinya untuk memberikan dukungan langsung buat Jay Itzes dan kawan-kawan. Ia pun mengaku ingin melihat para pemain langsung menghadapi tim-tim dari berbagai konfederasi berbeda. Apalagi dalam ajang ini, Timnas Indonesia bakal memulai perjuangan kembali dengan pelatih baru, yakni John Herdman, yang baru saja diperkenalkan sebagai juru taktik skuad Garuda. John Herdman diperkenalkan ke publik sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada 13 Januari 2026 lalu, sehingga ini akan menjadi ajang debutnya menukangi tim. Kata ketum, Pak Erick Thohir, mudah-mudahan ada 2 nih pemain yang kita proses dalam waktu dekat. Saya itu orang yang termasuk sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh. Kualitas pemain kita itu kan tier 3-4 Eropa. Tanpa perlu proses naturalisasi, John Herdman memiliki opsi menarik untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Ketika para pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita dan ada Nama Welber Jardim, bek muda milik Sao Paulo, bisa menjadi alternatif potensial untuk ajang FIFA Series pada Maret mendatang. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman langsung dihadapkan pada agenda yang padat dan menantang. Pelatih asal Inggris itu kini tancap gas mempersiapkan skuad Garuda untuk tampil di FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan tim nasional. Indonesia telah resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah untuk menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta St. Kitts dan Nevis. Turnamen ini dinilai memberikan variasi lawan yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Kehadiran tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika akan memperkaya pengalaman taktik dan mental para pemain. Melawan tim dari berbagai konfederasi sangat penting untuk perkembangan tim, ujar Erick Thohir, dikutip dari laman resmi PSSI. Ia menilai FIFA Series sebagai kesempatan emas sebelum Indonesia menghadapi agenda besar seperti ASEAN Cup, Piala Asia 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Dari seluruh lawan yang akan dihadapi, Bulgaria menjadi ujian paling berat. Tim Eropa Timur itu berada di peringkat 88 dunia dan memiliki sejarah panjang tampil di Piala Dunia. Ini bukan hanya ujian, tetapi juga peluang membangun tim yang tangguh, tambah Erick. Ia optimis para pemain Indonesia akan terbiasa dengan tekanan dan kualitas permainan level internasional. Sejalan dengan visi PSSI, John Herdman juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk menambah kekuatan skuad. Ia menyadari bahwa untuk bersaing di level global, Indonesia membutuhkan pemain dengan standar tinggi. Untuk bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, ujar Herdman dalam pernyataannya di Jakarta. Ia menekankan pentingnya pemain yang telah terbiasa dengan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola modern. Namun di tengah fokus pada pemain diaspora dan naturalisasi, Herdman sejatinya tidak perlu menunggu proses administrasi yang rumit. Indonesia sudah memiliki satu talenta muda yang berkiprah di Brazil dan berstatus WNI, yakni Welber Jardim. Pemain 18 tahun kelahiran Banjarmasin itu saat ini menimba ilmu di Akademi Sao Paulo, salah satu klub paling bergengsi di Amerika Latin. Karier sepak bolanya dimulai sejak usia 5 tahun setelah mengikuti keluarganya pindah ke Brazil. Welber sempat menimba ilmu di Akademi Palmeiras selama 3 tahun sebelum bergabung dengan klub amatir Centro da Coroa pada 2017. Setahun berselang, bakatnya menarik perhatian Sao Paulo yang kemudian merekrutnya. Bersama Akademi Sao Paulo, Welber menorehkan prestasi di level internasional. Ia menjadi bagian dari tim yang menjuarai Gothia Cup di Swedia, Dana Cup di Denmark, dan Madowis Cup di Prancis pada 2019. Puncak kepercayaan klub datang pada 7 Maret 2025 ketika Welber menandatangani kontrak profesional pertamanya. Langkah tersebut menjadi bukti pengakuan Sao Paulo terhadap kualitas dan potensi jangka panjangnya. Status kewarganegaraan Welber juga sudah tidak menjadi persoalan. Ia telah memegang paspor Indonesia dan tampil membela timnas Indonesia U17
di Piala Dunia U17 2023. Welber mencatatkan debutnya saat Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Ekuador pada laga pembukaan. Sejak saat itu, ia rutin dipanggil ke kelompok umur, termasuk timnas U20 dan ajang Maurice Revello turnamen di Prancis. Media Brazil bahkan sempat menjulukinya sebagai Neymar dari Indonesia berkat kualitas tekniknya. Meski berposisi utama sebagai bek kanan, Welber juga piawai bermain sebagai winger, sebuah fleksibilitas yang sangat bernilai. Pengalaman berkompetisi di sistem sepak bola Brazil yang keras membuat Welber tampil matang meski usianya masih muda. Situasi ini mengingatkan pada Marcelino Ferdinand yang menembus tim senior di usia belia. Dengan kebutuhan timnas akan pemain berteknik tinggi dan cerdas secara taktik, Welber Jardim layak dipertimbangkan masuk skuad senior. Tanpa naturalisasi, ia bisa menjadi aset siap pakai untuk memberikan dimensi baru bagi permainan Garuda. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 membawa angin segar sekaligus tantangan besar bagi pecinta sepak bola nasional. Dari antara kontestan yang hadir di Jakarta, satu nama mencuri perhatian sebagai lawan yang paling mengancam timnas Indonesia, yaitu Bulgaria. Meskipun timnas Indonesia kini dipimpin oleh John Hartman, pelatih bereputasi dunia yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022, bentrokan melawan wakil Eropa Timur ini diprediksi tidak akan berjalan mudah. Mantan pemain Persib Bandung, Dias Angga, menyebutkan ada beberapa faktor mengapa The Lions, julukan Bulgaria, akan menjadi batu sandungan utama timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Pertama, menurut pemain kelahiran Bandung ini, jurang peringkat yang sangat mencolok di antara kedua tim ini. Bicara dari ranking FIFA, Bulgaria adalah tim dengan peringkat tertinggi di grup ini. Per Januari 2026, Bulgaria menempati peringkat 88 dunia, terpaut 34 posisi dari Indonesia yang berada di peringkat 122. Dalam dunia sepak bola, selisih peringkat ini mencerminkan perbedaan pengalaman bertanding di level intensitas tinggi, terutama karena Bulgaria rutin berhadapan dengan raksasa Eropa seperti Spanyol dan Turki di kualifikasi zona UEFA. Peringkat FIFA bisa jadi patokan untuk menilai kualitas dari tim nasional satu negara. Tanpa mengindahkan kekuatan timnas Indonesia, Bulgaria yang ada di peringkat ke-88 tentu punya banyak pemain yang berkualitas yang meningkatkan performa tim. Jadi tentu ini akan seru dan akan menjadi pertandingan karena saya yakin Indonesia pun akan mengeluarkan kemampuan terbaik agar tidak malu di kandang sendiri. Selain perbedaan peringkat yang mencolok, Dias Angga menyoroti keberadaan pelatih Bulgaria yang menurut Dias Angga sudah memahami karakter sepak bola Indonesia karena pernah berkarir di tanah air. Ya, Dimitrov bukan orang asing bagi publik sepak bola tanah air. Ia pernah bermain untuk Persipura Jayapura dan menjadi asisten pelatih di sana. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai asisten timnas Indonesia era Ivan Kolev. Pemahaman Dimitrov terhadap karakter pemain Indonesia, cuaca di Jakarta, hingga atmosfer stadion utama Gelora Bung Karno memberikan keuntungan taktis bagi Bulgaria yang tidak dimiliki lawan lainnya. Namun dalam sepak bola tidak ada yang mustahil, termasuk timnas Indonesia mengalahkan Bulgaria. Menurut Dias Angga, timnas Indonesia saat ini dihuni pemain yang mempunyai kualitas bagus, punya pengalaman internasional dan pernah menghadapi tim-tim negara kuat pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah ada pelatih baru, John Hartman, ujar Dias Angga. Tentu saja, John Hartman tidak ingin malu di ajang perdananya. Ia pelatih bagus, karena punya pengalaman mengantar tim ke Piala Dunia. Tinggal bagaimana nanti dia menyiapkan counter strategi, karena Bulgaria punya organisasi pertahanan yang sangat disiplin dan kekuatan fisik khas pemain Balkan. Kepada federasi untuk menaturalisasi atau juga untuk mencari pemain-pemain keturunan lainnya. Ya, di Eropa pun nggak banyak yang 195 strikernya.
rata-rata kemarin naturalisasi yang pertama kan mereka usia 18-19. Jadi Ini berbeda dengan pemain-pemain naturalisasi yang akhirnya membela timnas Indonesia atas inisiatif pribadi, seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, dan Mark Klok. Mereka ini sudah berkiprah sebagai pemain asing sebelum dinaturalisasi. Setelah 5 tahun di Indonesia, mereka memilih jadi warga negara Indonesia atau WNI atas bantuan klub. Eksodus pemain-pemain naturalisasi ke dalam negeri pun menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju karena Liga Indonesia semakin baik, ada juga yang menyayangkan hal tersebut. Pelatih timnas Indonesia John Herdman mulai membuka tabir persiapan skuad Garuda menjelang keikutsertaan di ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Turnamen ini menjadi momen penting bukan hanya karena Indonesia berstatus sebagai tuan rumah, tetapi juga karena menjadi panggung awal Herdman dalam meracik kekuatan tim nasional. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 lawan dari konfederasi berbeda, yakni Bulgaria UEFA, Saint Kitts and Nevis (CONCACAF), serta Kepulauan Solomon (OFC). Kombinasi lawan lintas benua tersebut dinilai Herdman sebagai tantangan ideal untuk menguji kapasitas para pemainnya. Dalam keterangannya pada Jumat 23 Januari 2026, Herdman menegaskan bahwa proses persiapan saat ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus utama pada scouting pemain. Jadi, scoutingnya masih berjalan, dan ini masih menjadi waktu untuk memahami para pemain, ujar Herdman. Pelatih asal Inggris itu mengaku aktif memantau berbagai pertandingan, baik di kompetisi domestik maupun laga non-resmi. Ia menilai Super League sebagai sumber penting untuk menilai kualitas pemain lokal yang berpotensi masuk skuad Garuda. Menurut Herdman, laga Persija akan menjadi salah satu momen penting baginya untuk mengamati langsung potensi pemain lokal yang tampil di kompetisi domestik. Tak hanya itu, Herdman juga memanfaatkan jeda kompetisi untuk menyaksikan laga uji coba klub. Salah satunya adalah pertandingan persahabatan yang melibatkan Bali United. Saya juga akan menyaksikan laga persahabatan Bali United saat jeda kompetisi. Itu sangat bagus untuk memberi penilaian lebih detail terhadap pemain lokal. Lanjutnya, selain membahas persiapan internal, Herdman turut memberikan pandangannya terkait calon lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ia mengaku cukup mengenal Saint Kitts and Nevis berkat pengalamannya melatih di kawasan CONCACAF. Saya tahu sedikit soal Saint Kitts berdasarkan masa kerja saya di CONCACAF. Saya pernah menghadapi mereka di ajang Nations League, ungkapnya. Sementara untuk Bulgaria, Herdman menilai tim asal Eropa Timur tersebut tengah memasuki fase transisi dengan pelatih baru, namun tetap berbahaya. Mereka telah menunjuk pelatih baru dan kini tengah memulai era baru usai gagal lolos ke Piala Dunia. Menurut saya, Bulgaria adalah tim yang bagus dan akan menjadi lawan yang berkualitas di lapangan, tegasnya. Herdman menutup dengan menekankan bahwa FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen persahabatan biasa. Ajang ini dinilai penting untuk membiasakan pemain timnas Indonesia menghadapi gaya bermain berbeda. FIFA Series akan menjadi ujian menghadapi lawan dari berbagai konfederasi dan itu sangat baik bagi perkembangan para pemain, tutupnya. Pelatih timnas Indonesia John Herdman buka suara mengomentari fenomena makin banyaknya penggawa diaspora yang bermanuver memperkuat liga lokal. Sebagaimana diketahui, ada nama anyar yang baru-baru ini menambah panjang daftar pemain keturunan skuad Garuda di BRI Super League, yakni Shane Patina.